Kemudian untuk jamur juga di meja kerja, di bawah-bawah, coba nanti kalau pas ini kan di rumah ya, di tempat-tempat yang tidak tersentuh, itu coba disentuh pakai tangan. Di situ bisa kemungkinan debu sama jamur ada. Itu cara mengenal bahaya-bahaya biologi yang asalnya bisa dari AC. AC yang tidak dibersihkan mengambil udara panas, di situ ada udara yang dihembuskan ya lewat apa namanya kondensor kalau salah ya. Kemudian maka AC itu menjadi dingin. Nah, AC panas yang didinginkan airnya karena kelembaban rata-rata di Indonesia itu di atas 60 lah, mendekati 90, rata-rata 80 90 gitu. Udara normal ya. Sehingga saat dihembuskan lagi itu sekitar 30% kelembaban tadi akan menjadi air yang dibuang ke biasanya ada pipa saluran airnya. Kalau tidak di maintenance AC itu tidak dibersihkan, maka di situlah tergenang air yang bisa ditumbuhi oleh bakteri maupun jamur di sekitar. Dan pada saat AC tersebut dihidupkan ya, maka bakteri jamur tadi terlepas. Nah, sehingga kita bisa merekognisi bahwa di situ ada potensi bahaya biologi di ruang-ruang yang sangat tertutup. Kemudian nanti ada sampling atau pengujian biologi. Pengujian biologi itu mirip kayak pengujian debu ya. Jadi alat kita taruh, dia nanti akan mengambil udara. Kalau sampling debu pakai filter, kalau biologi nanti pakai gel, pakai petri dish. Petri dish-nya ditaruh di mini pump. Nanti di situ ada udara dilewatkan di petri dish untuk menangkap udara. Kemudian di gelnya itu media agar ya, itu nanti baru diinkubasi. Saat diinkubasi nanti akan tumbuh baik jamur maupun bakteri. Setelah diketahui di situ ada tumbuh jamur atau bakteri, diidentifikasi oh ini yang jamur, ini yang bakteri, kemudian dihitung, kemudian dia bandingkan dengan standar di Permen 5 2018 yang ditindaklanjuti nanti dengan bakteri patogen. Nah, dari situ nanti akan terlihat di situ ada potensi bahaya biologi atau tidak. Tapi cara merekognisinya yaitu dengan cara melihat apakah proses-proses return air tadi, kemudian maintenance dengan cara bertanya-tanya dengan tenaga kerja yang ada di situ, dilakukan nggak maintenance. Kemudian kita lihat di situ ada pembusukan enggak, jadi sampah-sampah di situ. Sering kan di kantor itu atau di tempat kerja itu habis makan ditaruh di sampah, kemudian enggak diambil. Kemudian lingkungan kerjanya, kemudian ada individu ini. Individu tenaga kerja, adanya sakit enggak? Apalagi sekarang seseorang kan kalau demam panas, nah dia itu kan membawa juga ya, dia bisa menularkan, jadi potensi bahaya biologi. Kemudian lingkungan kerjanya apa yang ditangani, ini lingkungan kerjanya kita lihat di sini. Lingkungan pertanian, ya. Kita misalnya di perusahaan pertanian ya, kita bisa wawancara adakah tikus enggak di sini, banyak enggak, kena titanus, asma gitu ya. Jadi rekognisi ini kita bisa dengan cara wawancara dengan tenaga kerjanya. Kemudian di lingkungan peternakan, nah di situ kita lihat apakah sering dibersihkan tidak kandangnya itu. Nah, wawancara ada enggak yang kasus TBC, bronkitis, pneumonia, gitu ya kita wawancara. Sambil kita lihat di situ lembab enggak tempatnya, lembab enggak aliran airnya di tempat peternakan tersebut lancar tidak. Klinik-klinik kesehatan di rumah sakit ya, bahaya-bahayanya ini ada influenza, flu dan sebagainya. Ya. Ini tadi yang perkantoran tadi ada keluhan enggak demam, batuk, sesak nafas, pegal, lelah. Ini ada bakteri Legionella. Ada beberapa proses itu pakai humidifier. Contohnya di perusahaan rokok, penyedia bahan baku, perusahaan rokok itu, tembakonya itu kelembabannya dikondisikan saat proses pengeringan. Pengeringan tapi ada humidifier di situ, dilayukan ya.
Jadi di perkantoran itu tadi perlu dilihat gejala-gejalanya, karpetnya, terus ventilasinya, ventilasi buatan di perkantoran. Jadi di faktor biologi ini kita melihat dengan cara wawancara maupun kondisi lingkungannya. Pokoknya kalau di situ ada lembab, aliran udara nggak bagus, kemudian ketata rumah tanggaannya yaitu pembersihannya, kalau karpet di vacuum cleaner, kalau lantai dipel gitu. Kalau tadi di peternakan tadi selalu disemprot air ya, dibersihkan hewan-hewan ternaknya itu. Jadi bahaya biologinya adalah hewan-hewan toksin. Kemudian kalau di perusahaan sawit itu selain ular, saya pernah di Papua itu ketemu buaya ya di sekitar sawit ya. Karena buayanya sawitnya itu saat menyirami itu kan perlu air sungai, jadi kebunnya di sekitar aliran sungai besar. Nah, di situ kadang buaya bisa bisa mampir ke situ. Harus waspada kalau ada perkebunan, ada sungai besar. Itu bisa ular, bisa juga buaya. Kemudian juga dari bunga-bunga daripada tanaman sawit itu saat berbunga itu sebetulnya ada beberapa orang yang alergi sehingga dia bisa asma, sesak napas. Untuk mengenali atau merekognisi bahaya biologi baik di perkantoran, di hutan, di peternakan, di perkebunan, maupun juga di tempat-tempat lain yang tanda-tanda tadi kalau ada lembab dan seterusnya. Ya. Di ergonomi, perusahaan-perusahaan di ergonomi seringkali di proses itu terlihat posisi dan cara kerja yang tidak alamiah. Kita bisa merekognisinya itu ada kursi-kursi yang ditambahi kain-kain, kemudian ada bekas kardus ya, kardus yang sudah nggak ada isinya itu ditumpuk-tumpuk untuk duduk. Di perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar masih ada itu, kursi ditambahi kardus. Kemudian di perkantoran juga terlihat karena belum ada sosialisasi cara kerja yang ergonomi, kursinya sudah ergonomi, mejanya sudah ergonomi, tapi posisi kerjanya tidak ergonomi. Saat mereka duduk seperti apa? Mereka ya membungkuk kah? Jadi posisi yang tidak alamiah, itulah cara merekognisi potensi bahaya. Bisa jadi karena kursi mejanya tidak ergonomis atau orangnya yang tidak tahu ilmu ergonomis sehingga kursinya sudah oke, bisa di setel tapi tidak digunakan secara ergonomi. Kemudian yang kedua dengan cara Nordic Body Map itu adalah cara merekognisi potensi bahaya ergonomi. Jadi nanti nilainya berapa dia. Bisa diabaikan, ringan, sedang, atau tinggi. Nah, dari rekognisi itu nanti baru dilakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah survei gangguan otot rangka akibat kerja. Ini untuk survei, untuk rekognisi ergonomi yang SNI seperti ini. Tadi kan sudah Nordic Body Map ya, itu yang lama. Sekarang di SNI 9011 tahun 2021 pakai tadi yang saya sampaikan GoTrack. Di sini ada GoTrack namanya. Ada gangguan otot rangka. Ya, seperti ini. Nih, kuesioner survei keluhan GoTrack. Kalau sudah menderita ini di daerah kuning maupun merah, apalagi merah, ini perlu ditindaklanjuti dengan cara penilaian ergonomi dengan SNI 9011. Nanti melakukan dengan cara penilaian, nanti ini evaluasinya ya nomor 2 ini. Nanti langkah evaluasinya ergonomi, yaitu pengamatan daftar periksa potensi bahaya ergonomi. Jadi nanti kesimpulannya untuk evaluasi kondisi tempat kerja aman, kemudian kalau 3 sampai 6 itu perlu pengamatan lebih lanjut, kalau lebih atau sama dengan 7 berbahaya. Jadi surveinya atau rekognisinya ya kalau yang GoTrack itu kita seperti risk assessment ya. Jadi nanti keluar angka-angka seperti ini. Kalau sudah kuning sama merah perlu kita lanjutkan dengan pengujian faktor ergonomi dengan cara ini memakai SNI 9011
11. Tapi seandainya hijau, berarti ya sudah diabaikan. Ya. Psikososial, ini psikologi memiliki indikator yang terdapat perubahan pada metabolisme tubuh. Ada istilah apa? Psikosomatik ya, psikosomatik. Jadi secara kejiwaan bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Contohnya mau ujian, rasanya kok mules ya, seperti itu. Misalnya meningkatnya detak jantung, ya tekanan darah, mual, pusing gitu ya. Itu rekognisinya seperti itu. Kemudian beberapa indikator yang terdapat di tempat kerja itu seperti di sini. Ini dengan cara nanti survei. Ini ketidakpuasan hubungan kerja, gelisah, cemas, mudah marah kan sudah terlihat nanti. Nanti kalau di tempat kerja ketemu tenaga kerja yang seperti itu, maka disinyalir di situ ada potensi bahaya psikososial. Kemudian ada ini absensia, kemudian produktivitas menurun, dan tersinggung, dan seterusnya. Itu adalah cara mengenali ada bahaya potensi psikososial di situ. Ini gejala-gejalanya bisa dilihat di sini, gejala psikologis ya, kemudian gejala fisiknya, kemudian ada gejala perilaku, dan ini ada kuesionernya juga, ada surveinya juga. Jadi ada nanti namanya survei individu, ada survei pengaruh lingkungan kerja atau organisasi terhadap tenaga kerja. Itu nanti ada penilaiannya, seperti kalau ergonomi Gotra tadi kita membagikan kuesioner, kemudian nanti ada nilainya, potensi pajanan, psikososial enggak. Kalau sudah ada indikasi itu, berarti kita lanjutkan evaluasi dengan cara menyebar kuesioner seperti ada di Permen 5 2018.